Salah satu yang mungkin teman-teman suka ya bro ya, kita bahas BitTensor bro. Tahu barusan udah kita bahas ya, dimana dia secara price Kedepannya action, menurut lo apakah tahu ini akan ada ini bro? Karena gini, kemarin kan sempat ada berita hoax ya, di mana yang bikin DeepSeek itu salah satu yang bikin tahu juga, tapi ternyata itu kan info salah. Oke. Gimana menurut lo? Tapi apakah kripto ini akan justru seperti tahun ini makan dilirik, atau uang itu akan rally ke yang justru based on saham? Tapi di luar negeri ya, Cina, bukan di sini. Benar. Karena gini, uang kan akan berhamburan keluar dari US stock market yang betul. jelas ya. Pilihannya dua kan, antara Chinese stock market atau kripto. Ya. Yang jelas lebih cenderung memang flowing ke Chinese stock market. Tapi untuk, jelas untuk ya, yang fund besar doang yang bisa. Dan kita juga sedikit akses teman-teman ke sana. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman ini punya ya tesis yang kuat tentang AI ini akan menjadi lebih kompetitif. Even ke BitTensor pun saya masih melihat ya ini jauh lebih kompetitif daripada ya project-project AI agent di Solana yang hanya cash grab. Kita udah dihujani jutaan project-project, saya bilang cash grab ya. Iya. Yang mana ini berfungsi ya untuk ngambilin duit kalian doang, terus kemudian udah projectnya jadi abu. Jadi jangan sampai kita ini ya terbuai ya dengan project-project yang tidak ada fundamental yang kuat. Jadi mending heavy ke fundamental kalau nggak punya akses ke Chinese stock market. Tapi barang-barang kan kita ngomongin DeepSeek lagi ya bro ya. Kalau misalnya kita lihat seperti Fed ya kan, Injective dan lain-lain yang masih ada berbau-bau AI-nya. Market cap itu di 2,4 billion, di 1,8 billion. Ya. Itu apa nggak terlalu mahal? Kalau kita ngomongin di Indonesia-nya DeepSeek aja cuma 6 juta dolar kan? DeepSeek aja tuh cuma 6 juta dolar gitu. Jadi 100 M lah ya rupiah. Iya. 30T sama 100 M rupiah bro. Ini kayak orang mulai mikir nggak sih ini kripto ini scam ini? Ya. Ini cuma orang-orang yang cuman yang mau ngambil duit orang gitu dengan bikin bumbu-bumbu proyeknya. Dan ternyata yang satu lagi, orang kripto tuh suka untuk ngejump in bandwagon untuk jual narasinya. Contoh even Solana melakukan ini. Ya. Contoh quantum computing, kemarin dibikin quantum resistant cryptography. Tapi setelah gue pelajari itu sebenarnya cuma tai semua bro. Ya. Nggak ada yang dilakukan. Ya. Karena jawabannya gini. Karena orang ada yang bilang kalau Google tuh bikin quantum komputer bagaimana, yang Willow itu. Ini gue kasih tahu kalian. Kalau Google memang bisa bikin, itu semua tim di departemen IT-nya akan kebakaran bro. Kalau emang Willow itu bisa ngelakuin apa yang dia ngomong, itu cuma marketing stunt menurut gue. Yes. Nggak ada real world aplikasinya dan lain-lain. Ya. Gue masih percaya yang Jensen Huang bilang itu teknologinya masih 20 tahun, 30 tahun lagi. Karena kalau memang bisa dibikin quantum komputer, yang pertama dijebol itu akan servernya Google sendiri. Dan juga Microsoft, dan juga Apple, dan semua perusahaan-perusahaan besar, apalagi seperti AWS-nya Amazon. Jadi menurut gue, kriptografi itu masih jauh sekali untuk bisa dipecahkan. Karena kalau kriptografi bisa dipecahkan, mereka akan pecahin server-server yang lain. Kayak orang kan bilang, apakah Bitcoin bisa dihack kalau misalnya udah ketemu quantum komputer? Bitcoin tuh market cap-nya cuma $1 triliun. Lu bener nge-hack Federal Reserve dong. Buat apa nge-hack Bitcoin gitu kan? Kalau bisa lewatin sekalian kan? Sekalian dong. Iya. Jadi logikanya adalah kalau memang bisa ada quantum ya nggak ada. Jadi kalian harus paham mana yang marketing, mana yang real. Karena kripto ini banyak sekali marketing dan menurut gue noise-nya di AI coin ini terlalu banyak bro. Gimana pandangan lo? Karena kalau kita lihat ya data dari Kaito lah, sekarang mindshare-nya AI teman-teman bisa lihat di sini udah turun ya. Sempat di atas 50% tapi sekarang udah di 39,21%. Jadi ada chance market ini mulai maturing dan mereka mencari alternatif sektor yang lain ya. Ini kita udah bisa melihat nih ya, DeFi, GameFi ya dan sektor-sektor lainnya udah mulai hijau. Ini adalah wujud dari investor kripto sendiri udah mulai jenuh dengan AI. Iya betul. Ya. Bukan berarti AI super cycle nggak terjadi. Mungkin masih bisa terjadi dengan kompetensi yang jauh lebih tinggi. Ya, jadi proyek-proyek yang cash grab itu udah mulai jenuh dan tidak diambil. Iya. Tapi endingnya ketika hal itu terjadi, ya ini nguntungin lagi Bitcoin bro. Kenapa ya? Karena Bitcoin kan memang pilihan tunggal ya di market sekarang. Jadi orang yang dengan fund besar ya daripada saya bidding ya AI yang valuation yang terlalu tinggi, ya mending saya store of value. Ke store of value beneran dan endingnya ya ketika AI ini bener-bener terdevelop dengan bagus ya dengan model yang mana dia bisa receiving ya insentif modelnya itu mereka ya akan jauh lebih milih Bitcoin. Ya. Lebih milih Bitcoin. Kenapa ya? Karena Bitcoin adalah hard money ya sementara AI mungkin
ya nggak mau ya uang biasa yang tinggal asal dicetak ya. Ya. Jadi menurut gua ke depannya ya, hal-hal yang paling berharga itu adalah intelligence ya. Tapi Cina buktikan bahwa intelligence bisa murah. Mungkin information bro, yang ke depannya akan sangat berharga. Ya. Yes.